Halo semuanya, nama saya Muti, peneliti di Lab 45. Hari ini masih PPKM, jadi saya rekaman podcast ini sendirian dari rumah. Nggak apa-apa, nggak akan garing, karena hari ini topik yang saya pilih bikin naik darah, bikin heran, bikin sedih, yaitu tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah personal. Jadi beberapa minggu lalu saya ikut webinar yang membahas tentang RUU PKS, membahas berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan satu yang bikin saya benar-benar terheran-heran, ternyata pelakunya itu banyak dari lingkungan rumah, dari orang-orang terdekat. Jadi saya mau share beberapa data yang saya dapatkan dari Komnas Perempuan, catatan akhir tahunnya berdasarkan data 2020. Di grafik ini bisa dilihat bahwa angka kasusnya menurun di tahun 2020, tapi perlu digarisbawahi bahwa 2020 ini ada pandemi COVID, jadi kemungkinan besar angka menurun karena pengaduan menurun. Jadi korban itu bisa jadi memilih untuk tidak mengadu, memilih diam, atau mengadu hanya ke keluarga, tidak ke polisi, tidak ke lembaga lainnya, Komnas Perempuan misalnya, atau ke rumah sakit, atau ke Komisi Perlindungan Anak, atau juga mereka tidak mengadu karena tinggal bersama pelaku. Kemudian bisa jadi karena masa lockdown, masa pembatasan mobilitas, kemudian juga mungkin pengaduan itu harus dilakukan secara online dan korbannya tidak tahu caranya bagaimana, tidak melek internet mungkin. Jadi angka ini adalah angka kasus yang dicatat, yang diadukan. Jadi tidak termasuk yang tidak diadukan. Kemudian saya juga mau share jenis kekerasan seksual di ranah personal. Ini ada dua yang saya ingin highlight. Yang pertama ini KBGS, yaitu kekerasan berbasis gender cyber. Jadi melalui internet, melalui online. Ini peningkatannya sekitar 920% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Lagi-lagi ya karena itu pandemik. Jadi para penjahat itu melakukan atau melampiaskan keinginannya untuk melakukan kekerasan seksual melalui internet, melalui online. Yang kedua adalah yang saya ingin highlight di sini, marital rape. Perkosaan dalam perkawinan, yaitu sebagian besar atau mungkin seluruhnya dilakukan oleh suami terhadap istri. Ini angkanya 57, menurun sekitar 50% karena tahun 2019 itu sekitar 100 kasus. Dan lagi-lagi mungkin faktor pandemi ini bermain di sini. Jadi karena pandemi, istri sulit untuk melaporkan. Dilihat dari pelakunya, 3 terbesar ini adalah pacar, mantan pacar, dan ayah. 3 orang yang dari lingkungan terdekat korban gitu. Ini gak habis pikir sih, dilihat dari angka pelaku pacar ini sangat jauh, sangat lebih tinggi dibandingkan aktor-aktor lainnya. Saya bertanya-tanya sih, kenapa ya? Justru bukan strangers gitu, bukan abang-abang gak jelas di jalanan memangsa dari belakang gitu. Ini adalah orang yang harusnya taking care of us gitu. Kemudian dari usia, ini yang orange pelaku, yang biru itu korban. Dilihat bahwa bisa dilihat di sini, korban dan pelaku sebagian besar di range umur 25 sampai 40 tahun, umur angkatan kerja, usia produktif. Ini yang mengherankan bagi saya, kakek-kakek di atas umur 80 tahun masih mampu dan mau gitu melakukan kekerasan seksual. Dan gak kalah menyeramkannya lagi, anak-anak umur 6-13 tahun tuh sudah bisa melakukan kekerasan seksual. Ini serem banget sih. Ini kayak orang salah di mana sih? Gitu. Saya mikir apakah ini pelakunya adalah orang-orang yang mentally ill gitu ya? Apa mereka gila apa gimana sih? Tapi terus saya coba Google, saya research, ternyata nggak ada penelitian yang menyimpulkan bahwa oh ya, pelaku kekerasan seksual itu ternyata sebagian besar atau sebagian itu
sakit jiwa, serius sakit jiwa gitu tuh nggak ada riset yang menyimpulkan seperti itu. Jadi saya nggak tahu ini mereka salahnya di mana. Lalu penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual di ranah personal ini juga sebagian besar diselesaikan secara kekeluargaan atau non hukum, seperti mediasi oleh tokoh masyarakat, tua RT mungkin, atau tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lainnya. Setelah share data ini, Anda bisa diskusi gitu ya dengan orang lain karena lagi pandemik. Jadi saya sekarang ini akan lebih monolog aja gitu, share concern atau hal-hal yang muncul di kepala saya ketika saya mendapatkan data-data tersebut. Yang pertama, ada tiga hal yang saya ingin share concern saya. Yang pertama, kalau kita jadi korban, amit-amit ya. Kalau kita jadi korban, itu apa sih sebenarnya yang sebaiknya langsung kita lakukan gitu? Karena kayaknya selama saya sekolah, itu nggak ada informasi atau ya diajarin gitu sama guru. Kalau ini kejadian, kamu harus ini. Orang tua juga nggak gitu. Saya rasa ini penting sekali untuk diajarkan oleh orang tua, oleh teman, oleh siapapun yang tahu what to do, itu harus share ke orang-orang terdekatnya. Atau kalau bisa masuk ke kurikulum sekolah. Karena pelaku dan korban itu banyak dari usia anak TK sampai kakek nenek gitu. Jadi semua orang dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, umur, gender, semua harus dapat informasi ini. Apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi korban atau ketika kita menjadi saksi mata. Kita nggak bisa jadi penonton, diam gitu aja ketika kasus ini terjadi, ketika pelecehan terjadi, kekerasan bentuk lainnya terjadi. Semoga ada yang namanya ini ya, semacam hotline gitu. Kalau di luar negeri kan kayak ada kayak ini loh, kalau di luar negeri kan ada ya numbers yang untuk ditelepon kalau kamu feeling suicidal or something gitu. Kayak di Indonesia juga perlu ada deh, untuk suicidal juga perlu, untuk pelaporan sexual violence juga perlu gitu. Terus yang kedua, saya lagi mikir-mikir gitu, how to prevent, gimana mencegah kekerasan terhadap perempuan ini gitu ya. Gimana mengontrol perilaku orang. Saya mikir gitu, ini kalau RUU PKS disahkan, apakah akan serta-merta kasus pelecehan atau kasus kekerasan terhadap perempuan ini berkurang ya. Tapi misalkan nggak berkurang pun, at least ada kejelasan hukum. At least kita tahu gitu, di negara ini ada aturan, ada undang-undang, ada hukum yang mengatur tentang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan ini bentuknya macam-macam ya, kekerasan seksual terhadap perempuan tuh nggak hanya perkosaan. Tapi kalau nggak salah tuh ada 9 atau 12 bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sedang didiskusikan di DPR. Saya share sih, saya ngobrol sama kakak saya, perempuan, dia dokter spesialis akupunktur. Halo teh, jelas well educated kan ya, dokter spesialis gitu, tapi dia nggak aware tentang apa itu RUU PKS, apaan tuh gitu kan. Dia nggak tahu isinya apa. Dan saya yakin kalau kakak saya aja nggak tahu, berarti banyak orang lain, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau itu well educated, nggak well educated, banyak yang nggak tahu tentang RUU PKS ini. Mungkin pernah dengar RUU PKS, tapi nggak tahu isinya apaan sih gitu kan. Jadi penting banget sih menurut saya untuk ada kampanye awareness ya. Awareness, nggak hanya awareness tentang kasus-kasus kekerasan seksual ini yang sangat widespread, tetapi juga tentang legislasi ini gitu. Bahwa di DPR mereka lagi membicarakan tentang RUU PKS ini, isinya apa aja, benefitnya apa untuk perempuan dan untuk laki-laki, untuk everyone gitu di Indonesia. Itu perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, saya mikir gimana ya tadi, balik lagi yang tadi, gimana mencegah kekerasan terhadap perempuan gitu, yang kebanyakan pelakunya laki-laki. Di sini saya nggak berusaha atau berniat untuk
menyalahkan laki-laki atau memojokkan laki-laki, karena saya punya abang, saya punya bapak, saya punya keponakan laki-laki juga. Tapi karena data menunjukkan ya pelakunya kebanyakan laki-laki, mungkin ini harus ada sesuatu yang dilakukan ini dari laki-laki masih kecil sampai laki-laki tumbuh nanti. Peran orang tua harus ditingkatkan banget gitu. Harus diajarkan laki-laki itu untuk be a gentleman gitu, be a good person. Harus diajarkan batasan-batasan, terutama mungkin di usia teenagers gitu, di usia mereka mulai mengenal perempuan, main sama perempuan, belajar berkomunikasi dengan perempuan, dalam tanda kurung pacaran. Itu harus diberitahu apa yang artinya consent, apa artinya kalau sayang itu artinya apa. Itu jadi semoga dengan diajarkannya laki-laki dan perempuan juga lah tentang bagaimana relasi perempuan laki-laki di umur ABG yang teenagers itu, semoga bisa menurunkan angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pacar. Pendidikan seks itu juga sangat penting menurut saya untuk dimasukkan di kurikulum sekolah ya, karena biar tahu perempuan laki-laki itu organ-organ reproduksi mereka, kalau hal A, B, C terjadi, kemudian feeling atau dampak yang akan terjadi ke tubuh itu seperti apa, itu harus dijelaskan. Lebih baik belajar tentang seks di sekolah daripada belajar seks dari warnet, porn, atau dari sumber-sumber yang less akademik. Jadi itulah concern saya. Mungkin nanti di podcast berikutnya akan membahas bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan lainnya ya. Bukan di ranah personal, tapi salah satu bentuk dari 9 atau 12 kekerasan yang sedang didiskusikan di DPR. Oke, itu aja dari saya hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan awareness kalian semua. Jadi jangan lupa to be a good person dan bantu meningkatkan awareness di lingkungan kalian. Thank you.